Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah edukasi mengenai kelola stres oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Dengan Ibu Rahmi ya Bu ya. Iya Pak. Nah di sini saya akan melakukan edukasi mengenai pengelolaan stres kepada Ibu. Karena apa? Karena stres ini berhubungan dengan kesehatan fisik kita. Karena kita tahu istilahnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena apa? Karena stres, apabila kita stres itu penyakit sangat rentan, sangat gampang untuk menyerang tubuh kita. Nah, orang yang stres biasanya akan menurunkan imunnya 10% dari biasanya. Nah, dengan kita bisa mengendalikan stres, insya Allah tubuh kita lebih prima dan lebih sehat untuk melawan penyakit. Nah, di sini kami memiliki ada 6 cara bangun imunitas dengan menggunakan 6 kelola stres. Ya apa tuh Pak? Nah, di sini bisa Ibu lihat 6 langkahnya. Yang pertama tuh kusuk dalam ibadah. Ibadah bisa juga untuk menambah kita mengalami stres kita. Mungkin Ibu tidak bisa membicarakan masalah Ibu ke kami, Ibu bisa curhat kepada yang Sang Kuasa. Dengan itu bisa stres Ibu bisa terurai dan terlepaskan. Karena kita sebagai orang yang beragama, kita bisa mungkin Ibu memang tidak nyaman kepada kami untuk membicarakan masalah Ibu, masalah keluarga Ibu. Dengan curhat kepada atau berbicara saat ibadah atau saat sholat, itu bisa mengatasi stres. Jadi beberapa orang ada melakukan tindakan itu seperti meditasi, dia menyendiri. Ini tujuannya untuk mengembalikan kondisi tubuhnya agar lebih prima lagi. Selanjutnya, Ibu bisa membatasi menggunakan media sosial. Karena apa? Karena di semua media sosial tidak semuanya baik bagi kita. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh ke sana. Hal tersebut mendapat memicu terjadinya ketakutan stres baru bagi kita, sehingga Ibu akan mengalami ketakutan atau mengalami suatu gejala yang disebut dengan ansietas, di mana Ibu akan mengalami ketakutan berlebihan apabila di masa tersebut Ibu lihat tidak sesuai dengan apa yang Ibu alami. Selanjutnya, perbanyak me time. Me time berarti menghargai diri sendiri. Jadi kita sebagai manusia, meskipun Ibu perlakuannya sebagai ibu rumah tangga, Ibu juga harus menghargai diri Ibu sendiri. Kita memiliki waktu kita sendiri. Misalnya Ibu hobinya apa? Hobinya memasak, Ibu fokus memasak. Tapi memang untuk menyenangkan hati Ibu sendiri. Kalau Ibu hobinya berjalan, ya pergi Ibu jalan. Tapi kalau Ibu hobinya menonton, bisa. Tidak semuanya dalam 24 jam Ibu butuh waktu Ibu untuk keluarga. Ini ada Bu ya. Kita juga harus memiliki waktu kita sendiri. Itu sebenarnya me time, waktu kita sendiri. Saat itulah kita melakukan aktivitas kita. Kalau kita menonton, kalau kita suka membaca novel, kalau kita suka memasak, itu kita menghargai diri kita sendiri. Ya, Kebanyakan orang biasanya dia kurang menghargai diri dia sendiri. Dia lebih aktif untuk melakukan kegiatan atau melakukan pelayanan kepada orang-orang di sekitarnya. Hasilnya yang menghargai dirimu sendiri tidak ada. Kita membuatkan Ibu stres nanti. Ibu akan merasa lelah karena Ibu tidak merasa dihargai. Selanjutnya ya Bu, merawat hewan dan peliharaan juga. Mungkin Ibu suka memelihara hewan seperti kucing. Itu salah satu tindakan upaya untuk mengurangi stres, karena melihat tingkah laku kucing adalah hal yang lucu. Misalnya menjadi rawat sosial, mungkin kita menjadi rawat sosial, kita bisa melihat banyaknya orang-orang yang lebih kurang beruntung daripada kita, sehingga kita akan sedikit merasa lebih beruntung. Akhirnya kita merasa lebih tidak parah seperti orang tersebut. Selanjutnya, berbagi cerita. Ini yang paling banyak yang harus dilakukan. Kalau Ibu punya masalah itu tidak bisa Ibu atasi sendiri. Kalau Ibu berbagi cerita kepada keluarga, kepada kerabat yang dimana Ibu percayakan, Ibu berbagi kepadanya, sehingga Ibu tidak merasa sendirian. Tetapi kalau Ibu kepada kami Ibu cerita juga boleh, karena kami disumpah. Kami apapun yang Ibu ceritakan kepada kami, selaku kami petugas kesehatan, kami disumpah tidak akan membocorkan apa yang diceritakan pasien kepada keluarganya. Jadi Ibu harus berbagi cerita. Jadi masalahnya jangan
ibu pegang sendiri, harus ibu berbagi. Karena apa? Karena kalau masalah tersebut atau ada satu misalnya ibu alami sendiri, kita akan menyebabkan ibu semakin stres karena tidak terpecahkan masalahnya. Baik ibu, ada yang ibu tanyakan atau kurang jelas dari pernyataan saya? Oh sudah Pak, nanti saya usahakan apa yang Bapak bilang itu ya Pak ya. Terima kasih bu ya. Iya Pak, sesama Pak. Lalu